Bapak Ibu, Shalom. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang hari ini memelihara kami dengan kasih dan perbuatan-perbuatan ajaib yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Dan hari ini kami boleh berjumpa di tempat ini, kami percaya bahwa Engkau hadir. Dan kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, karena kami tahu hanya firman-Mu yang mampu meneguhkan, menguatkan, membangun kami, dan mengubah kami untuk menjadi sama serupa seperti Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, makasih berkati setiap kami pada saat pagi hari ini, sehingga kami menjadi pribadi yang diubahkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Baik, puji Tuhan, selamat pagi, shalom jemaat Home Sisi, apa kabarnya? Saya percaya bahwa setiap kita ada dalam keadaan baik dan sehat, karena Allah yang luar biasa adalah Allah yang memberkati kita dengan cara-cara hebat dan luar biasa pula, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah kesempatan yang baik bagi kita tentu untuk kita sama-sama diberkati firman Tuhan, karena kita tahu bahwa hari-hari ini penting bagi kita untuk mengerti maksud Tuhan, sehingga firman-Nya terus menuntun kita berjalan dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya rindu kita belajar firman Tuhan dengan tema memperkuat iman kepada Tuhan. Sekali lagi saya ulangi bahwa saya rindu kita belajar tentang bagaimana kita memperkuat iman kita kepada Tuhan. Coba kita buka Alkitab kita dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, "Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya." Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, kebenaran yang kita baca ini dilatar belakangi oleh satu peristiwa tentang bagaimana Daud adalah orang yang lari dari negerinya. Dia pergi ke Ziklag, dan di Ziklag ternyata dia berjumpa dengan orang-orang yang memiliki nasib yang sama, saudara. Tapi ada satu hal yang luar biasa, bahwa Daud menjadi pemimpin atas mereka. Saudara, Raja Filistin begitu mengagumi dan mengasihi Daud, sehingga Daud ini begitu dekat dengan Raja Filistin, saudara. Ya, maka dalam banyak hal Daud itu banyak sekali membantu Filistin. Nah, pada suatu ketika bahwa Raja Filistin ya memiliki satu sekutu untuk menyerang orang Israel. Dan ketika tahu bahwa Israel ada negeri dari Daud, maka raja-raja yang lain memutuskan untuk memulangkan Daud. Mereka khawatir jangan-jangan justru mereka akan diserang balik oleh Daud. Saudara, maka Daud pulang kembali ke Ziklag. Dalam perjalanan kembali ke Ziklag, dia menjumpai kotanya itu terbakar habis. Kotanya hancur, seluruh anak-anak, perempuan dan ternak mereka dibawa oleh orang-orang Amalek yang menjarah habis kota itu. Ketika menjumpai kotanya dalam keadaan yang hancur, Daud bersama dengan orang-orang yang bersama dengan dia itu mengalami satu kepedihan hati. Dari persoalan yang mereka sedang hadapi, ada dua respon yang muncul. Yang pertama adalah orang-orang yang dipimpin Daud. Saudara, ketika melihat keadaan dan kejadian itu, orang-orang yang bersama dengan Daud itu begitu pedih hati, saudara. Mereka pedih hati, bahkan sampai mau melempari Daud hampir mati. Tetapi berbeda dengan Daud, saudara, yang dilakukan oleh Daud justru sebaliknya. Dia memperkuat imannya kepada Tuhan Allahnya. Mereka menghadapi persoalan yang sama, namun ada dua respon yang berbeda. Yang pertama, mereka marah, pedih hati, bahkan mau membunuh Daud. Tetapi Daud justru melakukan sebaliknya. Daud memperkuat imannya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tanpa kita sadari bahwa ternyata iman itu harus diuji. Sekali lagi, iman itu harus diuji. Karena iman itu dapat berubah melalui konflik. Ya, melalui konflik, ujian akan membuktikan apakah iman kita itu benar-benar bertumbuh atau justru mati. Maka saya mau bilang kepada kita semua, yang dilakukan oleh Daud adalah menjadikan satu persoalan yang sedang dia alami itu menjadi satu kesempatan bagi dia untuk melihat kuasa Tuhan sedang bekerja untuknya.
untuk melihat kuasa Tuhan bekerja kepadanya. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang bersama dengan Daud, melihat persoalan, tantangan, pergumulan adalah menjadi satu kesempatan, menjadi satu hal yang menghimpit iman mereka dan mereka pada akhirnya mati. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Daud mengambil satu tindakan yang terpuji. Dia memperkuat imannya kepada Tuhan. Pagi ini penting bagi kita melihat bagaimana cara Daud memperkuat imannya kepada Tuhan. Yang pertama, hal yang dilakukan oleh Daud sehingga dia mampu memperkuat imannya kepada Tuhan adalah Daud datang beribadah kepada Tuhan. Dia datang beribadah kepada Tuhan. Dari mana kita tahu Daud datang beribadah kepada Tuhan? Coba kita maju pada ayat yang selanjutnya, pada ayat yang ke-7 kita lihat. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, bawalah baju efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Daud datang kepada Imam Abiatar, bawalah baju efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Bapak Ibu Saudara, baju efod adalah satu perlengkapan yang dipakai oleh para imam untuk beribadah kepada Tuhan Allahnya. Maka ketika Daud datang kepada imam meminta baju efod itu, artinya bahwa Daud sedang meminta baju efod itu untuk beribadah kepada Tuhan. Dan Imam Abiatar membawanya kepada Daud. Maka jelas sekali bahwa yang dilakukan oleh Daud, sehingga imannya tetap kuat, tetap teguh, tetap tangguh adalah karena dia datang beribadah kepada Tuhan. Dia datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, tempat yang terbaik adalah datang kepada Tuhan. Manusia mengecewakan, ya. Manusia dapat membuat hati kita pedih, tetapi Tuhan memberikan damai. Dia tahu bahwa tempat yang terbaik adalah datang kepada Tuhan, saudara, adalah ke rumah Tuhan. Saudara, beribadah kepada Tuhan hari ini mengandung janji bagi kita, baik kehidupan hari ini maupun kehidupan yang akan datang. Karena saya percaya bahwa ibadah ini adalah satu tempat yang menguatkan dan meneguhkan iman kita. Dan Daud melihat itu, bahwa di dalam Tuhan justru dia memperoleh kekuatan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan dia tahu bahwa hanya di dalam Tuhan sajalah ada rasa tenang hatinya. Di dalam Tuhan sajalah dia mampu beroleh kekuatan yang baru. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah remehkan ibadah. Jangan pernah remehkan ibadah. Karena ibadah menjadi satu tempat bagi kita untuk bertumbuh. Satu tempat bagi kita untuk bertumbuh. Saudara, berbicara tentang tempat, saudara, ya, berbicara tentang tempat, rumah Tuhan adalah tempat bagi kita untuk bertumbuh. Berbicara tentang tempat, kalau kita melihat kalau kita cuaca hari ini begitu ekstrim, ya, hujan itu rutin sekali datang, ya, tempat yang terbaik adalah ketika kita ada di dalam rumah. Pada siang hari terik, matahari begitu panas, tempat yang terbaik adalah ketika kita ada di dalam rumah. Nah, oleh sebab itu, ya, Daud melihat bahwa dalam kehidupan ini tantangan dan persoalan adalah sesuatu hal yang sering sekali akan terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi dia tidak membiarkan dirinya untuk terluka oleh keadaan-keadaan yang sedang dialami. Dia mengambil satu kesempatan yang baik untuk berlindung karena datang ke rumah Tuhan adalah tempat yang baik bagi dia untuk tetap kuat, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, hal yang dilakukan oleh Daud adalah dia datang beribadah kepada Tuhan. Dia datang beribadah kepada Tuhan. Yang kedua yang dilakukan oleh Daud adalah dia berdoa kepada Tuhan. Dia datang berdoa kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-8, kalau kita perhatikan baik, firman Tuhan berkata demikian. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akankah dapat kususul mereka? Dan Allah berfirman kepada Daud, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan tawanan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada satu hal yang menarik dari kisah ini. Pada ayat yang ke-8, Daud datang bertanya kepada Tuhan. Kalau kita melihat kualifikasi Daud, tidak ada yang kurang dari Daud, saudara. Dia adalah orang yang terlatih, ya.
teruji pada saat dia menggembalakan 2-3 ekor domba. Dia menjadi prajurit yang begitu tangguh. Ada banyak sekali peperangan-peperangan yang dia menangkan. Dia memiliki keahlian, mulai dari dari bermain musik, dicintai, dikagumi oleh banyak orang. Kalau kita melihat sepintas, tidak ada yang kurang dari dia. Saudara, orang sedianya sedang emosional dengan tekanan-tekanan yang menimpanya, maka hal yang harus dilakukan adalah tanpa bertanya dia kejar itu orang. Tetapi Daud, dia bertanya kepada Tuhan, ya, dia bertanya kepada Tuhan, apakah mereka dapat kususul, saudara? Saudara, dari hal ini kita dapat melihat bahwa ternyata ada satu penundukan diri dari Daud kepada Tuhan. Dia merendahkan hatinya datang kepada Tuhan, meruntuhkan segala sesuatu yang dianggap hebat, saudara, ya, meruntuhkan segala sesuatu yang dianggap hebat itu untuk datang kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat pada akhirnya, saudara, ketika dia datang berdoa kepada Tuhan, menundukkan dirinya dengan rendah hati, Tuhan menuntun Daud kepada satu kemenangan. Tuhan menuntun Daud kepada satu kenangan. Saudara, terkadang masalah Tuhan izinkan kepada kita untuk menguji iman kita. Apakah kita mau rendah hati atau justru sebaliknya? Nah, oleh sebab itu, saudara, mari koreksi hati kita bersama-sama hari ini. Saya yakin dan percaya kita memiliki tantangan dan persoalan yang berbeda-beda. Dan kita harus melihat bahwa persoalan-persoalan itu menjadi satu ujian bagi kita. Apakah kita mau belajar rendah hati, tunduk kepada Tuhan, sehingga Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita, atau justru sebaliknya. Maka Bapak Ibu Saudara, kita belajar seperti Daud, bahwa yang dilakukan oleh Daud adalah dia datang berdoa kepada Tuhan. Dia tahu bahwa di dalam doa segala sesuatu yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Yakobus berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Besar kuasanya, saudara, ya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama datang berdoa kepada Tuhan. Berdoa adalah salah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita umatnya, membuktikan bahwa Tuhan kita itu hidup dan dia sedang senang mendengar sekali seruan umatnya. Dalam perjanjian lama, saudara, ya, bukti bahwa Tuhan kita itu hidup adalah Tuhan berbicara kepada umatnya. Ya, dia memberikan 10 perintah kepada Musa dan disampaikan kepada umat Israel. Artinya Tuhan menyatakan kehendaknya untuk umat lakukan. Untuk umat lakukan. Berbeda dengan ilah-ilah orang-orang yang hidup di tengah-tengah Israel, saudara, untuk mengetahui kemauan dewa mereka, untuk mengetahui apa yang dewa mereka mau, biasanya menerka lewat keadaan, lewat kejadian-kejadian ya, yang sedang menimpa hidup mereka, seperti gempa. Ketika gempa datang, mereka akan berpikir bahwa Tuhan mereka sedang murka, gagal panen. Mereka berpikir bahwa Tuhan mereka sedang murka, maka mereka harus mempersembahkan manusia sebagai korban kepada dewa-dewa mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka saya mau sampaikan bahwa doa adalah sebuah anugerah yang disampaikan Tuhan kepada kita umatnya. Maka yang penting bagi kita adalah datang berdoa kepada Tuhan, karena di dalam doa segala sesuatu yang tidak mungkin itu bisa mungkin bagi Tuhan. Di dalam doa besar kuasanya. Hal yang kita nggak sanggup pikirkan itu bisa terjadi dan Tuhan bisa nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ketika Daud datang berdoa kepada Tuhan, terbukti Daud mengalami satu kemenangan yang luar biasa. Tuhan menolong Daud. Tuhan menolong Daud. Bukan karena gagah dan kuatnya, tetapi karena Tuhan yang berperang atas Daud. Pada bagian yang ketiga, saudara, bagian yang terakhir, bagaimana cara Daud memperkuat imannya kepada Tuhan? Yang pertama, dia datang berdoa kepada Tuhan, dia datang beribadah kepada Tuhan, dan yang ketiga, dia melawan keadaan atau persoalannya. Dia melawan keadaan atau persoalannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, beribadah dan berdoa tidak menjamin bahwa ternyata Daud lepas dari persoalan. Ternyata ada bagian-bagian yang harus kita lakukan dan ada bagian yang Tuhan akan lakukan, saudara. Daud memang betul sudah datang beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Artinya dia menyerahkan segala sesuatu yang di luar dari kesanggupannya untuk Tuhan lakukan atas Daud. Tetapi di satu sisi kita dapat melihat bahwa ada bagian yang harus dikerjakan oleh Daud. Apa? Bagian yang harus dikerjakan oleh Daud adalah dia maju berperang melawan situasi sulit yang sedang menimpa kehidupannya, saudara. Ya,
Tetapi di balik itu dapat kita lihat bahwa Tuhan bersama-sama dengan Daud. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara, dalam tantangan dan persoalan yang sedang kita hadapi hari ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Janji Tuhan bagi setiap kita adalah, aku menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Maka dalam situasi sulit yang kita sedang hadapi, jangan pernah menjadikan itu menjadi sesuatu hal yang membuat engkau takut, menguasai engkau sehingga imanmu menjadi kerdil. Tetapi kau harus melihat bahwa dalam persoalan yang besar, ada Tuhan yang besar yang juga bersama-sama denganmu untuk menaklukkan, dan engkau akan mengalami satu kemenangan di balik persoalanmu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada bagian ini kita akan melihat bahwa memperkuat iman adalah mereka yang bersedia diproses terus-menerus di dalam Tuhan. Karena yang pertama, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita melawan persoalan kita, ini menjadi satu kesempatan bagi kita untuk kita memperkuat iman kita kepada Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menuntun kami pada saat hari ini, mengajarkan kami untuk kami memperkuat iman kami di balik setiap tantangan dan persoalan yang sedang kami hadapi. Kami percaya bahwa di balik semua itu Engkau sedang menguji iman kami agar iman kami diproses semakin dewasa, dan kami boleh melihat di balik persoalan ada kuasa Tuhan yang bekerja dan memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Tuhan menolong setiap kami sehingga dalam hal apapun yang kami sedang lakukan dan kerjakan, kami percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami kembalikan segala hormat, pujian, dan syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Karena itu saudara-saudaraku, Jemaat Kristus yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.